Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Ratunisa dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lensa cekung dan lensa cembung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik itu dapat menghitung jarak titik fokus pada lensa cekung dan lensa cembung dengan benar. Yang kedua, peserta didik itu dapat menganalisis pembentukan bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung secara grafis dan matematis dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil percobaan dengan benar. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu lensa cekung. Nah, lensa cekung itu apa sih? Nah, lensa cekung itu merupakan bisa disebut dengan lensa konkav atau lensa divergen. Nah, lensa ini atau lensa cekung ini memiliki ciri yaitu bagian tengahnya itu lebih tipis daripada bagian tepinya. Nah, bentuk tengah yang lebih tipis menjadikan lensa cekung ini memiliki sifat menyebarkan berkas cahaya. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, lensa cekung ini memiliki berbagai tipe, diantaranya yaitu yang pertama lensa double cekung, kedua lensa plan konkav, yang ketiga lensa konkav konveks ya. Nah, kemudian adapun lensa cembung. Nah, lensa cembung ini apa sih? Nah, lensa cembung ini dapat didefinisikan lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih dibandingkan bagian tepinya. Nah, lensa cembung ini biasanya memiliki bentuk lingkaran. Nah, lensa cembung ini memiliki nama lain yang biasa disebut dengan konveks atau konvergen. Nah, lensa cembung ini juga merupakan bentuknya itu seperti lensa cekung yang memiliki beberapa jenis. Nah, di sini ada gambarnya di samping ini. Nah, tipenya itu ada 3 macam seperti lensa cekung tadi ya. Nah, yang pertama lensa double cekung, yang kedua lensa plan konveks, dan yang ketiga lensa meniskus cembung. Nah, kemudian materi terakhir kita akan membahas tentang rumus lensa cekung dan lensa cembung. Nah, kita bahas lensa cekung dulu, yaitu rumusnya itu 1/F sama dengan buka kurung NK per NU kurang 1 tutup kurung. Nah, buka kurung dikali dengan buka kurung 1/R1 plus 1/R2 tutup kurung. Nah, atau juga bisa ditulis dengan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, yang dimana F itu merupakan fokus lensa cekung, S itu merupakan jarak benda, dan S aksen itu merupakan jarak bayangan, seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian adapun rumusnya lagi untuk mencari perbesaran lensa cekung, yang dimana rumusnya itu M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, yang dimana M itu perbesaran lensa cekung, H aksen itu merupakan tinggi bayangan, dan H merupakan tinggi lensa. Nah, lensa ini memiliki sifat yaitu jumlah ruangnya itu ada 5, ruang bayangannya itu lebih besar daripada ruang benda, maka diperbesar. Ruang bayangannya itu lebih kecil ruang benda maka itu diperkecil. Nah, dan yang terakhir itu bayangan di ruang 4 bersifat maya dan tegak, selebihnya nyata terbalik. Nah, gitu. Nah, kemudian kita akan membahas rumus lensa cembung. Nah, hampir sama seperti tadi, namun sifatnya itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk kedua rumusnya yang tadi sama saja. Baiklah teman-teman, agar teman-teman lebih memahami tentang materi lensa cekung atau lensa cembung ini, kita akan
membahas soal olimpiade ya. Nah, jadi yang soal pertama itu sebuah benda nyata dan tegak diletakkan pada jarak 50 cm dari sebuah lensa fokus positif 25 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah A. Nyata, terbalik, dan diperbesar. B. Maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. C. Maya, tegak, dan diperbesar. D. Nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Nah, jadi pembahasannya itu kan diketahui jarak benda atau S sama dengan 50 cm, panjang fokus lensa atau F sama dengan kurang plus minus 25 cm, panjang fokusnya itu bertanda positif karena lensa yang digunakan adalah lensa positif atau lensa cembung. Nah, yang ditanya sifat bayangan. Nah, bayangnya itu bermaya, nyata, maya atau nyata. Nah, untuk mengetahuinya, terlebih dahulu hitung jaraknya ya, yaitu rumusnya itu 1/S aksen sama dengan 1/F plus 1/S. Nah, 1/S aksen sama dengan 1/25 plus 1/50. Nah, 1/S aksen sama dengan 2/50 plus 1/50. 1/S aksen sama dengan 1/50. S aksennya itu diketahui 50 cm. Nah, kemudian jarak bayangannya tadi kan bersifat positif ya, artinya bayangannya itu bertanda positif ya. Nah, artinya bayangannya itu bersifat nyata karena dilewati cahaya. Nah, kemudian bayangannya itu diperbesar atau diperkecil sih? Kemudian bayangannya itu tegak atau terbalik sih? Nah, untuk mengetahuinya terlebih dahulu kita akan mencari perbesaran bayangan. Nah, yaitu rumusnya itu M sama dengan S aksen sama per S. M sama dengan S aksen per S. Nah, sama dengan min 50/50, yaitu min 1. M-nya itu 1, artinya bayangannya itu sama besar dengan benda. M bertanda negatif, artinya bayangannya itu bersifat terbalik. Jadi, bayangannya itu nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Nah, kita cocokkan dengan jawabannya. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.